Time stood still, just like a photograph. You made me feel like this will last forever. Looking in your eyes, I see my whole life. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. Take my heart, don't break it. Love me to my bones. All this time I've wasted. You were right there all along. Oke, hari ini teman-teman saya akan ke Pontianak dalam Smart Patrolling. Jadi mohon doa teman semoga perjalanan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di Pontianak. Jadi hari ini saya akan pergi ke Pontianak menggunakan bis mandiri. Nah, perjalanan Pontianak ke Sambas itu sekitar kurang lebih 6-7 jam. Nah, pada kali ini saya satu bis dengan kawan-kawan tunanetra bersama Bang Rahmat. Di sini ada saya sedikit berbicara dengan Bang Rahmat. Kira-kira ada enggak Bang Rahmat ingin mati dunia gitu? Ada enggak keinginan dia? Dulu sempat ada, sekarang sih. Nah, apa ya? Ya udah lah. Kan doa apa perempuan. Lebih baik melihat di akhirat aja. Dewi Pengen. ada pernah ada pengen Bang. Tapi takdir anda sudah dia. Tapi apapun ya Bang ya, sebenarnya kan udah itu kan pasti hikmahnya. Dikembalikan ke dia. Oh, tapi intinya nanti abang ketika di akhirat nanti terbebas dari jenis mati pastinya. Oh, kan. Ya Bang ya, apa kami itu Allah Bang ya. Sedikit dalam hati iya, ya, meskipun kenikmatan ya, tapi dia bisa gunakan dengan baik ya. Jadi teman-teman, Bang Rahmat itu dari bayi memang sudah buta. Jadi Bang Rahmat itu tidak pernah sama sekali melihat dunia. Jadi buat teman-teman ya, kita harus bersyukur ketika Allah memberi nikmat melihat dan nikmat lain-lainnya ya. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita. Dan sini saya sudah sampai di Sembah Tebas. Ternyata hujan lebat, guys. Jadi di sini saya lagi menikmati suasana hujan di dalam bis. Kita telah sampai di Singkawang dan ini adalah rumah adat Melayu Singkawang. Nah, karena ini lampu merah, kita menunggu sebentar untuk melanjutkan perjalanan. Oke, tiba-tiba kita sudah sampai di Tugu Bundaran 1001. Baik, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 2 jam, kita istirahat dulu untuk makan siang. Dan ini saya dengan Bang Rahmat. Di Pasir Panjang Singkawang. Ya, cuaca hujan, makasih Bang. Setelah makan siang, kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kota Pontianak. Kita lanjut perjalanan menuju Pontianak. Akhirnya kita telah sampai juga di kota Pontianak dan ini teman aku bernama Aprita Sidipa. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pontianak dan saya lagi di Sidarso. Oke, di sini saya bersama Dipa menggunakan motornya karena dia membawa motor. Nah, ini kita akan mencari masjid terlebih dahulu karena tadi zuhur belum sholat. Dan inilah bentuk suasana
keadaan masjidnya. Dan ini masjidnya di dekat Hotel 95. Jadi buat teman-teman, pesan dari saya, sesibuk apapun kamu, dimanapun kamu berada, jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah tiang agama. Jadi setelah kami sholat, saya dan Aprita lanjut menuju ke waterfront. Nah, waterfront ini merupakan salah satu tempat wisata yang sering banyak orang kunjungi. Waterfront Pontianak adalah destinasi wisata yang terletak di sepanjang Sungai Kapuas, tepatnya di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi ini menawarkan pemandangan yang indah dan udara yang segar karena berada di tepi sungai terbesar di Indonesia. Nah, di sini beberapa daya tarik utama daerah ini. Pertama itu Taman Alam Kapuas, Jembatan Kapuas 1 dan 2, kapal wisata, berbagai macam kuliner, spot foto. Nah, tempat ini menjadi pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana santai sambil menikmati keindahan alam dan budaya lokal. Nah, di sini saya sambil berjalan-jalan menikmati suasana keadaan Sungai Kapuas ini, dan sebentar lagi mau maghrib. Habis itu saya sedikit lapar dan di sini saya membeli cemilan. Nah, tahu nggak, di sini saya membeli nugget, bakso sama hamburger, dan juga harganya itu tidak terlalu tinggi loh, karena ini kan mengingat tempat wisata. Biasanya tuh kalau tempat wisata itu kan harga makanan itu kan pastinya tinggi. Nah, di sini teman-teman harganya itu standar loh. Jadi misalkan kalau teman-teman ingin ke Pontianak, jangan lupa singgah ke waterfront, karena selain pemandangan indah, harga makanan pun tetap standar. Malam pun tiba dan di sini saya akan melanjutkan perjalanan saya menuju tempat penginapan. Nah, di sini saya menginap di tempat teman saya. Nah, teman saya ini bernama Yoga dan dia berasal dari kota Jakarta dan juga dia merupakan salah satu mahasiswa Politeknik Negeri Pontianak. Dan di sini saya menginap di tempatnya. Baik, setelah itu kita akan lanjut karena malam tahun baru, jadi kita menikmati suasana bagaimana orang merayakan tahun baru di Kota Pontianak. Nah, di sini saya sedikit melihatkan keadaan hot di Gajah Mada, betapa banyaknya orang menikmati perayaan malam tahun baru. Dan itulah betapa banyaknya manusia yang ingin menyaksikan kembang api di sini. Oke, saat ini kita lagi di Orchard. Dan ini masih belum menunjukkan pukul 00 dan masih pukul 11 lewat, jadi udah ada yang menyalakan petasan. Namun setelah itu saya balik ke penginapan untuk istirahat. Jadi saya tidak mengikuti malam perayaan tahun baru di jam 00. Di sini saya pesan Maxim ya, karena beberapa kali pesan Maxim, baru kali ini baru dapat karena jalan ditutup. Nah, ini Nafis, teman aku taekwondo. Dia ingin menemani aku jalan-jalan ke Kota Pontianak. Mungkin teman-teman belum pernah ke sini. Di sini adalah rumah ciri khas Tiongkok, namanya Rumah Hakka, letaknya di Kuburaya. Dan ini baru diresmikan pada tanggal 11 Oktober 2024. Rumah Hakka Kalbar adalah sebuah rumah adat yang merupakan representasi dari budaya Hakka yang ada di Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, rumah ini menggabungkan elemen-elemen budaya Tionghoa, Hakka dengan pengaruh lokal setempat. Nah, rumah Hakka Kalbar biasanya memiliki arsitektur yang khas dengan struktur yang kuat dan fungsional, serta menggunakan bahan-bahan alami yang mudah didapat di sekitar. Nah, fungsi utama dari rumah ini adalah sebagai tempat sekaligus sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya bagi komunitas Hakka di Kalimantan Barat. Jadi teman-teman, buat kalian tidak perlu jauh-jauh lagi untuk melihat rumah Hakka yang ada di Tiongkok. Di sini di Pontianak sudah ada rumah berbentuk lingkaran ciri khas dari suku Tionghoa. Nah, setelah itu kita akan mengunjungi salah satu keraton yang ada di Pontianak, yaitu Keraton Kadriah Pontianak. Keraton Kadriah Pontianak adalah sebuah istana yang menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Pontianak yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, keraton ini dibangun pada tahun 1771 oleh Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang merupakan
pendiri Kesultanan Pontianak. Nah, sebagai simbol kekuasaan dan warisan budaya, Keraton Kendarai ini memiliki nilai historis yang tinggi dan merupakan salah satu tempat wisata penting di Pontianak. Arsitektur di keraton ini menggabungkan gaya tradisional Melayu dengan pengaruh Tionghoa dan Arab, mencerminkan keragaman budaya yang ada di Pontianak. Nah, selain itu, berfungsi sebagai tempat tinggal Sultan dan keluarganya. Nah, keraton ini juga berfungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan budaya bagi masyarakat Pontianak. Nah, di dalam keraton ini, pengunjung dapat melihat berbagai koleksi benda bersejarah, seperti alat musik, senjata tradisional, dan berbagai artefak lain yang terkait dengan sejarah Kesultanan Pontianak. Baik, saat ini saya sedang di dalam Museum Katria Pontianak. Yang di sini adalah merupakan satu berbagai peninggalan keraton Katria Pontianak. Kita bisa lihat keadaannya di ruangan ini. Nah, di sini kita telah sampai di Museum Kalimantan Barat. Siapa di sini yang tidak pernah ke museum? Mari kita kunjungi Museum Kalimantan Barat. Oke, hari ini saya sedang di Museum Daerah Kalimantan Barat. Nah, saat ini saya sedang berjalan menelusuri pemandangan yang ada di sini. Teman-teman boleh lihat keadaan suasana di sini. Museum Kalimantan Barat adalah sebuah museum yang terletak di Pontianak, ibu kota provinsi Kalimantan Barat. Museum ini didirikan dengan tujuan untuk melestarikan dan memamerkan berbagai koleksi yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan kekayaan alam yang ada di Kalimantan Barat. Museum Kalimantan Barat memiliki berbagai koleksi yang mencakup artefak-artefak budaya seperti pakaian adat, alat musik tradisional, serta benda-benda sejarah yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Kalimantan Barat dari masa ke masa. Selain itu, museum ini juga menampilkan koleksi alam seperti fosil, flora dan fauna yang ditemukan di daerah Kalimantan Barat yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Museum Kalimantan Barat ini menjadi salah satu tempat penting untuk mempelajari lebih dalam tentang warisan budaya dan sejarah provinsi tersebut. Nah, di sini kita mengunjungi Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Masjid Raya Mujahidin Pontianak adalah masjid terbesar di kota Pontianak, Kalimantan Barat, yang dibangun pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 2005. Masjid ini memiliki arsitektur modern dengan kubah besar dan beberapa menara tinggi. Kapasitasnya dapat menampung hingga 10.000 jamaah. Nah, selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga berfungsi sebagai pusat dakwah, pengajian, dan kegiatan sosial seperti pembagian zakat dan santunan. Nah, masjid ini menjadi ikon keagamaan yang penting bagi umat muslim di kota Pontianak. Oke, saat ini kita sedang di Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Ya, boleh kita saksikan nanti keadaan masjidnya. Nah, di sini kita mengunjungi Rumah Radang. Nah, Rumah Radang adalah salah satu jenis rumah tradisional yang berasal dari suku Dayak di Kalimantan Barat, Indonesia. Nah, rumah ini memiliki desain khas yang mencerminkan budaya dan tradisi masyarakat Dayak. Rumah Radang ini sering digunakan sebagai tempat tinggal bagi keluarga besar atau komunitas karena sifatnya yang luas dan terbuka. Rumah Radang ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi bagi suku Dayak. Rumah ini sering kali dijadikan tempat untuk melaksanakan upacara adat, perayaan, dan kegiatan keagamaan. Nah, di beberapa rumah Radang terdapat ruang khusus untuk menyimpan benda-benda berharga dan artefak budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, rumah Radang ini tidak hanya merupakan tempat tinggal, tetapi juga simbol dari kekuatan komunitas, keselarasan dengan alam dan identitas budaya suku Dayak di Kalimantan Barat. Oke, saat ini kita sedang di Rumah Radang, ya, Rumah Radang Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, inilah kondisi keadaannya sekarang. Baik, cukup sekian vlog dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan dan sampai jumpa dan terima kasih. Dan kita akan kembali lagi.